Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yudhilas Arayan. Semoga teman-teman yang nonton video ini sedang dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kita untuk selalu menjaga jarak, kemudian mematuhi protokol kesehatan, karena sekarang pandemi COVID-19 sedang luar biasa merambah ke berbagai desa. Makanya kita harus tetap stay safe untuk menjaga jarak, mencuci tangan ketika setelah melaksanakan aktivitas, dan juga jangan lupa kita untuk senantiasa beribadah dekat dengan Allah agar Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga kita dari yang namanya virus corona. Untuk kali ini kita akan menyediakan konten yang berbeda karena kebetulan saya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang kemarin sempat beliau ceritakan tentang pengalaman. Jadi untuk tema kali ini kita akan sedikit bercerita tentang pengalaman pendakian dari salah satu teman saya yang bernama Mas Lutfian Ramadan. Seperti apa ceritanya? Kita langsung tanya aja kepada beliau. Selamat malam Mas Lutfi, gimana kabarnya? Alhamdulillah ini baik sih. Alhamdulillah. Tadi sedikit capek juga habis kegiatan yang lainnya. Iya, namanya juga mahasiswa, banyak kegiatan capek dan lain-lainnya. Iya benar. Ini lagi sibuk apa Mas Lutfi? Lagi skripsian nih, lagi skripsi. Bikin aplikasi sih, jadi Masya Allah, aplikasi. Ada pusing. Iya, apa ya? Mikir sinkronnya itu. Masya Allah. Semester 8 lagi sibuk skripsi, luar biasa. Sebentar lagi semoga dimudahkan loh. Amin ya rabbal alamin. Sidang ya besok. Amin ya Allah. Sidang di mana dulu nih? Sidang KUA. Enggak. Itu gampang nanti lah yang masih jauh. Di ruangan lah ya. Iya. Sidang skripsi. Masya Allah. Dengar-dengar kemarin saya sempat diceritain sama Mas Lutfi terkait pendakian di Gunung Slamet, yang di situ saya sedikit luar biasa lah. Tercengang sendiri mendengar cerita dari Mas Lutfi yang katanya ada beberapa hal yang kita bisa ambil hikmah, kita bisa termotivasi dengan cerita yang mungkin akan dibawakan sama Mas Lutfi. Bisa diceritakan Mas Lutfi seperti apa kronologinya? Iya, dulu itu pendakian kedua berarti. Pendakian kedua di Gunung Slamet. Sebelumnya udah daki ke gunung-gunung yang lainnya sih. Oh, berarti pendakian kedua. Berarti iya. yang pertama gunung. Jadi pendakian kedua Gunung Slametnya. Oh. Jadi dulu itu udah pernah daki di Gunung Slamet, kemudian ini yang kedua kalinya. Yeah. Namun gunung-gunung yang lain udah banyak juga seperti itu. Nah, jadi pendakian kedua ini menurut saya ya itu pendakian yang luar biasa gitu. Karena dari situ saya benar-benar digembleng lah bahasanya ya, ditekan, diuji habis-habisan kayak gitu. Kenapa? Karena di pendakian-pendakian saya yang lain, di pendakian pertama di Gunung Slamet itu saya mengalami hanya sekedar kayak mendaki biasa, senang. Pengalaman seperti biasa aja. Ya, gitu. pengalaman seperti biasa saja. Namun yang kedua ini kita diterjang apa aja pokoknya. Dari situ saya bisa bercerita ini pendakian yang sangat luar biasa. Ya. Kira-kira itu pas pendakian itu di tahun berapa? Tahun berapa juga? Di tahun 2019 kemarin. Oh, berarti masih kemarin ya? Iya, pendakian tahun 2019. Pendakian pertama di Gunung Slamet itu tahun 2018 akhir kalau nggak salah. Iya. Nah, itu saya mendaki Gunung Slamet yang kedua ini ya, yang saya mau ceritakan itu saya mau mendaki Gunung Slamet itu karena ada sebuah isu pada saat itu. Isu tentang, ya bukan isu sih, emang udah viral di media tentang pembakaran bendera Kalimat Tauhid itu. Oh iya, yang kemarin sempat viral juga. Iya itu. Pembakaran bendera Kalimat Tauhid kemudian viral kayak gitu kan. Langsung saya hatinya ya, karena saya pengen ke puncak Gunung Slamet, pengen ngibarin bendera itu aja. Gitu kan. Berarti ada tekad baik untuk mengibarkan bendera Tauhid itu di puncak Jawa Tengah itu yang mikirnya ya. Iya. Karena pada saat itu ya bukan mencari eksistensi sih, tapi sekedar dari hati itu pengen ini loh saya harus bisa itu loh, harus identitas bisa. Muslim juga. Ya, identitas Muslim kita kibarkan di puncak Gunung Slamet itu. Nah, pada saat itu saya mencari teman-teman nih
teman-teman kampus yang lainnya. Kebetulan pada saat itu saya masih semester 3. Semester 3. Iya, masih muda banget ya. Masih muda. Masih muda banget, sendirian mikir. Saya ngajak teman-teman kelas, kemudian teman-teman organisasi. Teman-teman organisasi saya ajak. Saya ikut organisasi itu tiga organisasi. Pada saat itu saya ajak semua di grup. Ayo, siapa yang mau ikut mendaki Gunung Slamet besok itu kan. Besok berarti enggak ada. Apa ya? Besoknya itu ya pekan besok kayak gitu kan. Iya, berjarak kayak gitu. Setelah itu nggak ada yang respon nih. 4 grup satu kelas itu kan. Nah, nggak ada yang respon. Kok tiba-tiba ada 2 anak yang respon pas 3 hari Hamin 3 itu ada yang mau respon, itu maba semua, mahasiswa baru. Oh, berarti di bawah Mas Lutfi berarti ya? Iya, angkatan di bawah, semester 1, semester baru itu malah. Oh, baru masuk ke kampus. Iya, baru masuk ke kampus. Kan di organisasi biasanya kan ada oprek kayak gitu kan. Nah, baru pertama kali kenal di situ, langsung saya share, siapa yuk yang mau ndaki bareng ya? 2 anak, cowok semua. Nah, yaudah besok ndaki, langsung Hamin 3 ngabarin, itu langsung saya briefing loh. Briefing, soalnya pendakian itu sebenarnya dalam waktu 3 hari persiapan itu nggak maksimal. Sebenarnya butuh waktu lama, baik fisik, baik mental, perizinan dan sebagainya, alat-alat dan sebagainya itu perlu diperhatikan. Namun pada saat itu emang udah terdesak sih ya. Walaupun saya nggak ada temen, saya mau naik sendiri niatnya. Emang udah tekadnya ya pengen nibarin kayak gitu kan. Nah, setelah dapat 2 itu briefing, persiapannya ini di Gunung Slamet itu kan ada surat kesehatan, harus bawa surat kesehatan. Nah, surat kesehatan itu saya tanya, kamu sehat gak? Sehat. Kamu sehat gak? Sehat. Ya udah besok bikin surat kesehatan gitu kan. Setelah bikin surat kesehatan, kita berangkat. Namun sebelum berangkat, saya tanya sekali lagi, udah izin sama orang tua belum? Udah izin sama orang tua belum? Jadi prinsip saya itu, saya mau ajak teman, mau ajak anak, walaupun dia fisiknya kuat dan sebagainya, namun ketika dia diajak, dia tidak izin sama orang tua, mending nggak usah ikut. Kalau dalam prinsip Islam kan ridho orang tua itu paling utama. Artinya keselamatan bisa ya dijamin gitu lah. Orang tua ridho, Allah juga ikut ridho. Seperti itu ya maksudnya. Iya, benar. Juga itu kan pendakian, yang namanya pendakian kan kita beraktivitas di alam bebas, di alam terbuka. Pasti di situ akan banyak mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar kita. Biasanya kita di zona nyaman, ketika kita berkegiatan di luar, kita diterpa angin, diterpa ini dan lain sebagainya, itu kan butuh perizinan orang tua benar-benar gitu kan. Nah, setelah semua siap itu kan, kita berangkat. Jadi sudah hari H nih. Ya, udah hari H. Kita berangkat dan malam sebelum besoknya berangkat itu, saya malamnya itu izin telepon sama orang tua juga. Jadi izin juga ke orang tua. Itu berarti Mas Lutfi belum sempat izin ke orang tua. Iya. Saya nyuruh 2 anak itu izin orang tua dulu, tapi saya belum gitu kan. Jadi ya malamnya saya telepon sama orang tua. Alhamdulillah emang dari dulu udah dipulain sama orang tua. Ndaki monggo silahkan itu kan. Jadi telepon orang tua, Pak, Bu, saya mau ndaki Gunung Slamet lagi itu kan. Loh, naik lagi? Iya. Ya udah, hati-hati. Karena emang dulu udah sempat naik pertama kali. Iya, pertama kali, dan itu naiknya itu setelah Gunung Slamet erupsi. Jadi setelah erupsi selesai kan? Dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu saya naik. Jadi pada saat itu orang tua sebenarnya khawatir. Orang tua khawatir, namun prinsipnya kedua orang tua saya itu, misalkan kamu bisa kembali dengan selamat, jadi kamu pegang tanggung jawab amanah dari orang tua kan, kamu silahkan pergi, namun harus kembali dengan selamat. Nah, berarti saya boleh pergi, saya harus punya amanah dari orang tua, saya harus kembali ke rumah dengan selamat. Nah, pada saat itu saya bisa kembali ke rumah dengan selamat, dan juga menuruti kata orang tua, harus tidak boleh kelihatan capek pada saat kegiatan, karena pada saat itu saya disuruh di rumah ada kegiatan sih.
Nah, jadi dari situ saya bisa membuktikan bahwasanya mendaki itu ya sebenarnya tergantung dari niatnya kita apa seperti itu. Nah, setelah izin sama orang tua kita berangkat nih. Estimasi saya naik Gunung Selamat itu berangkat jam 8, pas itu naik via Bambangan. Jam 8 pagi berarti. Jam 8 pagi via Bambangan Purbalingga. Iya. Nah, jam 8 pagi sampai Bambangan itu sampai Purbalingga itu kisaran jam 10-11an. Itu naik motor. Naik motor sampai base campnya. Nah, sampai base campnya kemudian kita makan dulu. Makan setelah sholat zuhur kita jamak ya. Iya. Jamak itu kan. Setelah sholat zuhur jam 1 siang mulai pendakian. Oh, itu jam 1 siang udah mulai pendakian? Iya. Oh, berarti pas tadi di pos Bambangan itu pas jam 11 sampai 12 sampai jam 1-nya itu istirahat sebentar. Istirahat sama registrasi. Nah, itu jam 1-nya naik nih. Jadi jarak antara base camp sama pos 1 via Bambangan itu jauh banget. Sampai 1 2 kisaran 1 kalau enggak 3 kilo 2 kiloan meter. Pos 1 sampai pos jarak base camp sampai pos 1. Base camp saya itu baru pos 1 loh. Pos 1 iya. Itu jalannya udah landai, terus naik udah naik terus sampai pos 1. Itu ya itulah 2 kalau enggak 3 kiloan. Nah, kita pas itu masih terik, Mas. Masih terik. Langitnya itu masih panas. Kemudian sampai pos 1 kan kita istirahat nih. Kita istirahat di pos 1, tiba-tiba itu mendung dan hujan deras banget di situ. Nah, itu awal mulai pemikiran-pemikiran yang aduh, sampai nggak ya gitu. Jadi di pos 1 itu udah mulai muncul perasaan nggak enak, juga takut gitu ya. Iya, karena hujannya deras banget. Baru jadi alhamdulillahnya itu saya sampai pos 1 baru hujan. Oh, berarti nggak kehujanan? Nggak kehujanan. Jadi hujan deras banget di pos 1. Di pos 1 banyak pendaki yang lain juga. Ada pendaki dari Belanda sama Jerman pada saat itu. Belanda sama Jerman? Iya, yang bareng sama kita. Insya Allah kok dari luar negeri banyak juga. Iya. Jalannya bareng sama kita loh. Beliau bisa bahasa Indonesia? Enggak. Saya juga mau ngobrol bingung kan. Berarti cuma berjalan bareng aja lah. Iya, bang, gitu dong. Nyapa lah gitu kan. Mister, gitu. Ya, lucu lah pokoknya. Jadi setelah di pos 1 itu kurang lebih setengah ya 1 jaman. 1 jaman stay di pos 1 karena hujan lebat banget sih. Walaupun kita bawa mantel, ya kita tetap nunggu reda dulu lah, cari amannya ya, seperti itu kan. Udah mulai reda, kita jalan dari pos 1 menuju pos 2. Itu udah reda kan, udah reda. Kemudian di pos 2 itu gerimis. Di pos 2 gerimis, di pos kemudian kita sampai pos 3, lanjut pos 3 itu kabut. Hanya kabut. Pos 3 itu dari pos 1 ke pos 2 sekitar berapa jam itu? Berapa ya? Kurang tahu sih. Pokoknya kurang lebih itu 1-2 jaman. 1-2 jam. Udah satu jaman. Udah mulai sore juga ya? Iya, udah mulai sore. Dan itu di pos 3 kan kabut nih, kabut. Kemudian kita lanjut lagi sampai pos 4. Nah, di pos 4 itu waktunya udah menunjukkan pukul 5 sore. Oh, udah mulai sore banget. Iya. Menjelang. Di pos 4. Nah, di pos 4 ini nih, pos 4 via Bambangan Gunung Selamat itu kan terkenal angkernya ya. Iya. Terkenal angkernya. Nah, pada saat itu saya sih masih cuek-cuek aja lah ya. Saya masih nggak peduli lah ya. Iya. Sama momen-momennya. Itu juga kepercayaan kita sih. Iya benar. Mau percaya ya monggo, nggak percaya ya menghormati aja gitu kan. Tapi emang karena banyak yang mengalami juga gitu. Iya, banyak yang mengalami juga. Pada saat itu saya cuek lah ya, saya cuek. Kemudian di pos 4 itu karena udah jam 5 ya, jadi cahayanya itu udah mulai berkurang. Redup-redup kayak gitu kan. Tambah itu di hutan gitu kan. Nah, setelah di pos 4 itu saya mulai penasaran ya, dan juga bingung loh.
kok saya jalannya itu menjauh dari kayu roboh ya. Jadi di pos 4 itu ada kayu yang rubuh. Itu identitas. Kayu tumbang. Itu identitas pos 4. Iya, identitas. Sebagai jalan utama gitu ya. Namanya itu pos 4 itu namanya pos Samarantu. Pos Samarantu. Iya, pos Samarantu. Samarantu itu berasal dari kata samar. Samar kan berarti iya, nggak jelas ya. Sama antu itu kalau Jawa itu hantu berarti. Nah itu Samarantu awal itunya seperti itu loh. Berarti udah ada gambaran bisnisnya nih di sini nih. Nah, di situ saya bingung kan, kok saya jalannya menjauh dari kayu yang tumbang itu gitu kan. Padahal dulu saya pas pendakian pertama itu saya lewat di bawah kayu yang tumbang itu. Juga jarak antara pendakian pertama dengan pendakian kedua itu sebenarnya nggak jauh amat gitu. Misalkan pindah jalur, otomatis jalur yang lama itu kan masih ada, masih kelihatan Bekas jalan lama gitu. Bekas jalan lama. Namun pada saat saya cek di situ nggak ada jalan ke situ gitu. Jadi ini kayu robohnya. Dulu saya itu naik pas pendaki pertama itu di bawah kayu roboh. Bahkan saya foto-foto di kayu yang roboh itu, yang tumbang itu. Foto-foto di situ. Namun pas pendakian kedua kok jalannya udah muter kayak gini. Udah kayak gini. Udah beda dari awal ya. Iya kayak gitu. Langsung udahlah, udah amat itu kan. Langsung saya lanjut aja. Lanjut di pertengahan antara pos 4 sama pos 5 itu hujan deras dan pada saat itu kita nggak sempat ambil mantel. Berarti kehujanan juga. Kehujanan waktu maghrib gelap, kita nggak sempat ambil mantel, udah kehujanan karena pada saat itu hujannya langsung deras gitu, langsung dadakan. Nggak ngomong dulu hujannya sih. Langsung kayak gitu sampai pos 4 nih, sampai pos 5. Nah sampai pos 5 aduh penuh. Jadi pos 5 itu, pos 5 Gunung Slamet itu kisaran hanya muat untuk 15 tenda kurang lebih di tempat itunya. Di pos 5 itu udah ada shelter, ada lokasi-lokasi kosong itu kan. Lokasi kosongnya datar yang bisa buat tenda itu kan. Itu udah penuh. Aduh bingung, udah hujan kayak gini nggak ada tempat itu kan, kecuali hanya ada satu tempat datar tapi itu tempat sampah. Tempat sampah. Ya udah langsung sambil mikir mau ngecamp di pos 6 atau pos 7 atau pos 5 itu kan, kita mampir dulu di shelter. Shelter itu adalah kan ada pos, ada shelter. Pos itu berarti tanda di mana kita itu udah berada di situ. Kalau shelter itu adalah tempat untuk berlindung atau tempat istirahat para pendaki. Jadi bentuknya kayak gubuk kayak gitu. Itu shelter. Nah di pos 5 ada shelter. Kita masuk ke shelter nih. Masuk ke shelter. Apa kita bikin tenda di shelter aja ya, di dalam shelter loh. Jadi ada kayak gubuk, kita bikin tenda di dalamnya itu loh kan. Udah bongkar tenda, langsung ada mas-mas bilang, "Mas, hormati dong pendaki yang lain. Pendaki yang lain juga mau istirahat. Ini jangan bikin tenda di situ." Berarti nggak boleh ya? Ya emang pada saat itu kita masih awam banget ini. Saya juga pas itu karena udah pikiran udah kemana-mana jadi nggak berpikir lurus gitu kan. Oh iya mas maaf. Langsung kita packing lagi tendanya. Nggak jadi berarti ya? Nggak jadi bangun tenda di dalam bangunan. Langsung kita mikir lagi, masih hujan deras. Langsung ya udahlah kita bikin tenda di sini aja. Hujan-hujan kita bikin tenda di atas tempat sampah. Ya udah hujan-hujan kita dirikan tendanya di dalamnya basah sedikit sih. Basah sedikit langsung saya buka baju saya itu tak buat ngelap. Buka baju yang kering yang dalam tas. Yang dalam tas. Sebenarnya itu nggak boleh sih, tapi ya nggak bolehnya itu terjadi apa-apa nantinya kedinginan atau lain sebagainya kan kita nggak tahu itu kan. Sebenarnya nggak boleh. Kalau ada pakaian ganti ya untuk tidur gitu. Ada kering untuk tidur, jangan buat malah diborosin untuk ngelap segala itu kan. Itu ngelap air. Iya, itu kan basah juga kan. Itu malah saya buat ngelap, udah kering, kita tidur kan di dalam tenda di atas tempat sampah tuh.
di tempat pembuangan sampah. Nah, di tempat pembuangan sampah itu tiba-tiba ada, kita mau keluar, airnya kita itu kita mikir kita kekurangan air apa ya gitu. Maksudnya untuk sampai besok kayaknya airnya kalau kita boros-boros nggak nyampe gitu kan. Kalau kita airnya minum terus nggak nyampe. Langsung kita keluar tenda, kok ada air mineral ukuran 1 literan itu gede, 2 botol di depan tenda. Depan tenda. Pas itu udah pukul 10 malam, jadi udah mulai reda hujannya. Kita keluar langsung loh ini ada ini ya botol air mineral masih segel mas, masih baru berarti. Iya, apa mungkin orang salah buang ya karena itu tempat sampah gitu kan. Langsung saya tanya ke pendaki yang lain, mas ini ada yang air mineralnya jatuh atau enggak gitu kan, karena posisi saya itu di bawah sih, jatuh dari atas kan nggak enak gitu kan. Ternyata nggak ada yang ngaku. Ya udah rezeki kita berarti kan. Hanya di bawah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu kan. 2. Nah, kita istirahat nih. Istirahat. Saya mulai summit itu kita bangun jam 1 malam. Istirahat, bangun jam 1 malam. Kita bikin kopi bentar, langsung kita naik ke puncak summit. Jadi dari pos 5 kita ke puncak jam 1:30 malam. Jam 1:30. 1:30 malam kita jalan lagi. Mas Lufi tapi ngomong kopi, kita udah buat kopi tapi nggak ada minum. Oh iya. Santai aja maksudnya kita. Oke, kita ngopi dulu lah. Ngopi dulu ya. Takut dingin kopinya. Ini kita nggak di endorse mas. Kosongan ya, polos ya. Takutnya ngantuk Mas Lufi. Oh iya. Sembari santai aja kita ngopi. Nah, kita summit itu jam 1:30. Pada saat itu masih ya dingin, itu wajar ya di gunung ya, yang namanya di gunung kan wajar dingin. Dingin. Saya pas itu cuma pakai jaket tipis, mungkin jaket kayak ini nih. Jaket. Ya, tapi itu kan masih ada kayak dobelannya di dalam ya, lapisannya. Pada saat itu saya nggak pakai kaos, cuma pakai jaket top, tapi jaket yang nggak ada lapisannya, nggak ada lapisan dalam. Iya. Jadi luar biasa. Karena itu baju yang jaket yang kering satu-satunya itu. Oh gitu. Karena sebelumnya udah buat lap sih. Iya. Naik, kita masih ngerasa tenang-tenang aja nih dari pos 5 menuju pos 6. Nah sampai di pos 6 kok ada embun gitu loh. Ada embun kayak gerimis-gerimis gitu kan. Kabut juga kabut. Dan setelah kabut ternyata di pos 6 itu ada yang camp. Ada yang ngecamp di situ minta bantuan untuk mas bikinin api, soalnya lagi pada kedinginan banget nih gitu kan. Langsung saya mampir tak bikinin api itu kan. Nah tak bikinin api karena ada embun-embun kayak gitu kan, jadi susah banget kan. Udah kabut bikin api itu wah susah banget. Akhirnya intinya udah ada asap itu kan, udah ada yang percikan-percikannya itu, udah saya tak tinggal, saya lanjut ke pos 7. Nah perjalanan dari pos 6 sampai pos 7 itu baru saya itu kehujanan, hujan turun baru di situ. Terus lagi posisi pakai jaket tipis, iya. Kedinginan, kehujanan, nggak bawa mantel lagi. Itu teman Mas Lufi yang 2 itu gimana? Ngikut sama saya. Berarti beliau cuma ikut-ikut doang. Iya, karena mereka berdua itu baru berarti pertama kali mendaki. Oh, gitu. Tapi nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah kan. Strong lah ya. Sebelumnya udah tak briefing sehat nggak, ini fisiknya gimana? Oke, ya udah. Langsung kehujanan nih dari antara pos 6 sampai pos 7 itu hujan turun kan. Langsung deres loh. Langsung deres, tambah ada angin. Anginnya juga gede. Iya, lebat banget loh. Gede kan, anginnya gede. Wah, udah nggak karuan kan. Udah lanjut dulu gitu kan. Lanjut dulu sampai pos 7. Nah, di pos 7 ini, di pos 7 itu udah hujannya lebat, anginnya kenceng, tambah muncul lagi kabutnya tebel banget. Itu jarak pandang berapa? Pas itu masih jarak pandang 1 meter kesini lah. 1 meter. 1 meter. Jadi ya udah center cuma sampai situ tau ya, sampai antara satu. Lagi nanjak ya? Iya, lagi nanjak. Lagi perjalanan mau ke summit itu kan. Pos 7. Aduh.
gimana ya, kondisi kan hujan nih di pos 7, nggak ada yang ngecamp di situ itu kan. Langsung saya bingung kan, balik atau berdiam diri atau lanjut nih gitu kan. Berarti ada 3 pilihan. Iya, ada 3 pilihan itu. Ada 3 pilihan. Langsung saya mikir, saya punya 3 pilihan, namun 3 pilihan ini semuanya beresiko gitu kan. Karena pilihan yang pertama nih, misalkan pilihan yang pertama saya balik kanan nih, balik ke pos 5. Saya mikir lagi, dulu pas pendakian awal dari pos 7 mau ke pos 5, padahal pada saat itu siang terang, saya bingung jalannya. Karena emang dari pos 7 sampai pos 5 itu kita kayak nggak lihat jalan tadi kita nanjak gitu. Jadi emang kayak sama semua gitu kan. Apalagi ini kok malam kabut lagi kan. Kalau saya balik kanan kemungkinan bisa kesasar. Iya, dan ya, itu kan? resikonya bahaya juga. Resikonya gede juga itu kan, kesasar. Terus misalkan saya berdiam diri di situ, hujan ini mau sampai kapan? Kondisi kita udah kedinginan banget gitu kan. Apalagi kita nggak gerak gitu kan. Wis kaku di situ kan. Langsung yang ketiga saya lanjut tapi masa ini badai mau tak terjang aja ya gitu kan resiko juga ya. Kita nerjang badai juga resiko, pokoknya semuanya beresiko. Langsung saya ambil kesimpulan, yaudah kita lanjut aja, yang penting kita bergerak dulu. Kita bergerak namun ada tujuannya, geraknya tujuan nggak bergerak. Kalau balik kanan kan kita walaupun ada tujuan namun bisa jadi kesasar. Iya, gitu kan, dan karena belum sampai puncak juga. Iya, belum sampai puncak. Nah itu mending yaudah kita lanjut aja, nanjak, kita gerak. Dan misalkan kita mati kedinginan itu tahu udah di puncak, udah di area kerucut. Jadi kalau tips kalau kita kesasar di gunung itu lebih baik kita naik aja ke atas, karena semakin ke atas kan mengerucut. Ya. Jadi ketika orang mencari itu semakin mudah itu kan. Ya udah kita berjalan aja naik ke atas. Kalau kita mati mudah ditemukan. Konyol banget. Mungkin mati gitu iya. Karena posisinya lagi tercekam itu, iya. Turun juga. Dan pada saat itu cuma 3 orang, Mas. Berarti nggak ada pendaki yang? Nggak ada yang lain. Karena saya summit jam 1:30 jam 1:30 dan itu masih kondisi terang, kondisi cerah itu kan. Dan itu saya mikir, nggak ada badai di atas itu kan. Dan juga mungkin setelah saya jam 2 jam 2:30 ada pendaki yang nyusul itu kan. Ternyata enggak itu kan. Tidak sesuai ekspektasi. Iya. Langsung cuma bertiga naik sampai pos 8 masih hujan gede banget kan. Hujan deras itu kan. Sampai pos 8 angin tambah kenceng, kabut tambah tebal. Nah, di pos 8 itu belum. Malah di pos 8 mau ke pos 9 itu kabutnya udah jarak pandang itu setengah meter. Berarti nambah nggak kelihatan. Langsung masih hujan deras. Nah, jadi jalannya itu sambil kayak gini loh. Nyanterinnya kayak gini. Headlamp udah pegang udah. Nggak ditaruh sini. Kalau taruh sini bingung jalannya sih. Jadi udah kayak gini kan. Udah pegang. Nah, sampai di pos 9 nih. Pos 9 di Gunung Slamet di Via Bambangan itu adalah batas vegetasi. Batas di tumbuhan sama batu-batuan. Nah, itu namanya pos 9 itu kan. Nah, di pos 9 itu batas vegetasi itu ini pos 9, ini udah ibaratnya kayak inilah prismanya gunung gitu kan. Udah mengerucut ya. Udah mulai naik banget. Dan itu batu sama pasir. Udah. Gunung Slamet kalau kita biasanya dari sini itu kelihatan warna merah itu ya. Di puncak Gunung Slamet itu adalah batu sama pasirnya. Di summitnya itu puncaknya. Dan di Pelawangan ini belum Pelawangan, di pos 9 ini itu ada banyak sekali monumen teman-teman kita. Maksudnya teman-teman pendaki yang lain. Monumen pendaki yang meninggal di situ. Ada pendaki yang jatuh, ada yang terpeleset di pas summitnya itu karena ketika kita dalam kondisi miring itu ya, kondisi miring kaki kita nggak kuat, terus ada batu dari atas
apa namanya, kalau bahasa saya itu melundung ya, melundung itu bisa kena kepala, ya udah kita langsung jatuh dalam kemiringan kayak gitu. Berarti luar biasa bahaya. Nah di situ banyak sekali monumen, langsung kondisi kedinginan nih melihat monumen itu ya. Insya Allah ya. Ya udah lanjut aja itu kan. Kita mulai ini nih daki yang benar-benar gitu kan. Udah merangkang nih, udah mulai merangkang, dan pada saat itu saya marah karena dua rekan saya itu dalam kondisi hujan, kabutnya tebel, naik apa namanya summit itu malah lari. Naiknya Lari. Jadi kan lowong kita jalan biasa aja itu kan, pasirnya sama batunya kan udah grusuk gitu kan. Turun loh. Ada longsor itu kan. Kita jalan aja udah longsor sedikit. Apalagi lari. Kan tambah cepet kan. Itu untung aja di bawahnya nggak ada orang. Misalkan kita ada orang, itu kan sangat beresiko juga untuk orang yang di bawahnya. Bisa jatuh batu, bisa kita menjatuhkan batu yang kita pijak itu kan. Nah, saya langsung di situ marah. Jangan lari gitu. Kalau lari mending kamu stay di sini aja itu kan. Emosi loh, karena bahaya juga sih. Juga itu untuk pembelajaran buat dia mau mendaki lagi kayak gitu kan. Dia udah punya bekal gitu kan. Langsung udah santai kan. Masih kondisi hujan lebat, angin tambah kabut itu kan. Nah, itu kita masih merangkang nih. mulai merangkang itu kan, pasir, batu, pokoknya itu puncaknya itu nggak kelihatan. Itu pasir, udah langsung mikir balik ya nggak mungkin, stay nggak mungkin, mikir lagi yang kayak tadi 3 pilihan itu. Balik nggak mungkin, udah di Pelawangan kayak gini. Stay ya udah kedinginan. Lanjut juga kemana ini puncaknya itu kan? Nggak sampai. Iya, nggak sampai. Ini badai sampai siang nggak ya itu loh. Wah, mikirnya udah nggak jelas banget. Langsung kedua teman saya itu berhenti nih, langsung aduh berhenti nih. Kalau berhenti kita semakin kedinginan itu kan. Langsung tak ajak lagi, ayo naik lagi, pelan-pelan aja ke bawah, naik lagi. Yang penting jangan berhenti itu kan. Naik lagi, berhenti lagi, tak ajak naik lagi, jangan sampai berhenti lama itu kan. Istirahat boleh, namun jangan lama-lama itu kan. Naik lagi, langsung tiba saatnya mereka istirahat, berhentinya itu lama, dan saya ajak lagi, mereka nggak mau. Nggak maunya itu nggak ngomong, tapi udah diem, udah dinginan di Pelawangan itu, udah sekitaran berapa ya, 2 jaman di Pelawangan itu nggak nyampe kondisi kayak gitu kan. Badai cuma 3 orang itu kan. Mereka udah diem, ayo naik lagi, diem sambil kedinginan. Mungkin dia capek karena belum terbiasa, baru pertama kali langsung ngademin kayak gitu kan. Langsung ya udah, mungkin capek itu kan. Saya diam, saya udah istirahat juga kan. Saya karena mengapa saya ayo jalan terus kan, kita biar nggak kedinginan itu kan, nggak terlalu kedinginan. Namun pada saat itu kita terpaksa berhenti. Ya udah, saya ikut menggigil itu kan, menggigil banget kedinginan. Dan pada saat kedinginan itu saya udah mikir nggak keruan. Iya, jadi mungkin mulai ada tanda-tanda hipotermia. Jadi salah satu tanda hipotermia itu kedinginan hebat, sama pikirannya itu udah mulai berhalusinasi yang enggak gitu kan. Maksudnya berhalusinasi yang enggak itu gimana? Bisa dijelaskan? Yang enggak bukan yang kotor ya. Jadi saya kedinginan, menggigil, pikiran nggak karuan, langsung mikir, saya sampai nggak di puncak ya, saya bisa kembali nggak ya, gitu ya. Apakah saya bisa mati di sini ya? Maksudnya apakah saya akan mati di sini ya, gitu kan. Pokoknya udah mikirnya itu, ya udahlah mati, udah pasrah gitu. Tambah kepikiran pas kita mau berangkat. Jadi pas saya mau berangkat itu kan saya pamitan sama orang tua itu kan, pamitan sama orang tua 1 malam itu kan, pamitan itu kan, iya telepon, diizinin tiba-tiba, terus pamitan sama 3 organisasi itu kan yang saya ikuti, dan 3-tiganya itu pas saya pamiti itu sama-sama bilang ya hati-hati, yang penting bisa balik,
bisa balik ke rumah gitu loh. Berarti ada hubungannya nih. Iya, jadi karena udah mereka bilangnya kayak gitu, saya pas kondisinya di sana, saya kepikiran itu, waduh, astagfirullahaladzim, pikiran itu yang penting bisa balik, ada apa ini gitu. Biasanya kan gambaran-gambaran apa gitu. Iya, tambah pas saya mau naik nih, mau berangkat itu ada teman kelas saya gitu. Tiba-tiba dia itu ngajak foto gitu loh. Ngajak foto. Iya, pas saya mau berangkat itu kan, udah mau berangkat nih, udah mau naik motor, temen lewat, berhenti, mau berangkat ya? Iya, aku minta foto dulu bareng kalian gitu loh. Minta foto ya loh. Langsung saya kan kepikiran kayak gitu kan. Posisi kedinginan mikir kayak gitu. Ih, kok tiba-tiba dia mau minta foto gitu kan. Biasanya saya langsung mikir, biasanya kalau orang mau mati itu ada sesuatu di mana gitu sebelumnya itu kan. Mikirnya udah ke situ, Bro. Iya, udah karena mikir. emang kejadiannya sinkron sama yang lagi dialami. Iya gitu. Langsung astagfirullahaladzim. Intinya udah mikirnya nggak karuan kan, mau mati ini, mau mati itu kan. Langsung alhamdulillahnya nih, astagfirullahaladzim, langsung bangun loh, langsung bangun gitu kan. Sadar ya. Langsung sadar, langsung yuk bangun gitu kan. Itu masih hujan deras, masih kabut, masih badai lah ya. Masih badai, ayo bangun naik lagi. Alhamdulillah mereka juga mau naik lagi. Langsung, Tapi mereka sempat ngomong nggak, Mas? enggak, Tetap diem, Mas. tetap diam. Dan juga intinya saya ajak, ayo naik gitu kan. Dan juga sebelumnya mereka diam, nggak mau ngomong, tapi mereka pegang HP. HP-nya kan dibungkus plastik gitu kan. Mereka nggak mau ngomong, tapi mereka pegang HP. Selain buat center juga sih. Nah itu kan kayak gini itu kan. Apa dia video ya gitu kan. Tapi mereka masih bisa megang HP kayak gini, tapi kayak gini menggigil itu kan. Ayo naik lagi, naik. Langsung kita udah naik lagi, merangkak kisaran 8 sampai 10 langkah. Tiba-tiba anginnya tambah kencang. Kemudian hujannya berhenti. Hujannya mulai berhenti. Anginnya tambah kencang lagi, ngilangin kabut, mataharinya muncul. Wah, masya Allah, seneng banget pada saat itu. Itu yang ditunggu-tunggu ya, Mas? Iya, dan ternyata itu jaraknya itu kurang lebih tinggal 10 meter dari puncak. Ke atas berarti ya? Iya, jadi kita mungkin pas saya kayak mengalami hipotermia itu tinggal 10 meter lagi sampai puncak itu loh. Namun karena ketutup kabut jadi Nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan itu kan. Ternyata pas kabutnya udah hilang, hujannya udah reda, mataharinya muncul, masya Allah, indah banget ini. Kayak luar biasa pokoknya. Dan pada saat itu pukul 5 pagi, ternyata waktu menunjukkan pukul 5. Dan sesuai estimasi saya itu kan. Saya kan estimasinya dari pos 5 itu setengah 2 sampai puncak harus jam 5. Ternyata alhamdulillah sampai puncak jam 5. Dan setelah sampai puncak, karena selain kita alhamdulillah bisa selamat, bisa sampai puncak, kita sholat subuh. Karena kita belum sholat subuh juga sih. Jam 5 ya, Mas? Jam 5 di puncak. Di puncak jam 5 sholat subuh, kondisi menggigil. Dan pada saat itu juga kan masih maraknya pendaki yang nulis itu ya, salam buat ini itu kan. Termasuk saya juga itu kan. Salam buat siapa gitu kan. Nah, nulisnya pakai spidol itu udah nggak bisa nulis. Tangannya itu udah kayak gini terus. Kaku ya berarti dinginnya ya. Menggigil padahal itu udah reda. Ya udah kita kibarin bendera tauhid itu. Berarti Pada saat cita-citanya kesampaian. Iya, cita-cita perjuangannya luar biasa dari awal pos 1 sampai pos. Iya, sampai puncak itu kan. Sampai puncak kita kibarin bendera merah putih dan bendera tauhid. Bendera tauhid. Karena saya juga bawa bendera yang lainnya juga. Selain intinya saya utamanya itu bendera tauhid itu kan, bendera tauhid. Terus ada bendera Indonesia karena saya orang Indonesia, maksudnya harus bangga dengan negara sendiri kan, gitu kan. Sama bendera 3 organisasi. Sama bendera 3 organisasi. Dan perjuangan membawa bendera itu itu luar
selain kena badai itu kan, kita di perjalanan juga diejek sama orang, sama pendaki lain. Diejek. Jadi diledekin lah ya, diledekin karena yang bawa carrier itu cuma saya, tas gunung itu kan. Dua teman saya itu bawanya ransel sekolah. Oh. Tambah kita untuk ngibarin bendera kan kita pakai paralon. Jadi mendaki kita bawanya paralon. Paralon tiang segini itu buat ngibarin bendera nanti itu kan. Bawa berapa paralon tuh Mas? 3 orang bawa satu-satu. Di perjalanan itu kan bertemu sama pendaki, diajak ini, Mas mau benerin kali ya itu loh. Langsung ya, kita kalau di gunung kan harus jaga emosi ya. Masa mau berantem di gunung itu kan lucu lah ya. Jatuh nanti. Iya itu kan. Langsung ya udah, iya Mas ini mau benerin kali itu kan. Udah diituin aja ya. Langsung kita naik sampai puncak itu kan. Sampai puncak kita kibarin, udah waktu menunjukkan pukul 7 pagi. 7 pagi. Udah kering semua. Udah kering. Baju udah kering sampai kering, sepatu kering. Kita udah mau turun nih, baru ada pendaki kelihatan di bawahnya. Itu ada pendaki naik gitu kan. Langsung udah sampai situ, kita masih di puncak nih. Ada yang pinjam bendera, Mas pinjam bendera tauhidnya dong. Ternyata banyak sekali orang Islam yang bangga mengibarkan bendera. Itu ternyata, insya Allah ya. Selain mendaki buat olahraga, buat kesenangan, kita juga masih ingat dengan siapa sih yang menciptakan alam yang buat kita nikmati ini. Nah itu kan pokoknya di puncak ceritanya gitu. Nah kita turun dari puncak nih, mau ke pos 5, mau ke tempat campnya kita. Pas di Pelawangan itu kita papasan sama pendaki dari Jawa Barat. Ketemu pendaki dari Jawa Barat. Iya. Berarti beliau posisi lagi nanjak ya? Iya, posisi lagi nanjak, kita turun gitu kan. Mungkin nantinya ada yang lihat video ini ya, dari pendaki pendaki Jawa Barat yang mungkin masih kenal wajah saya. Nah, silahkan itu ya follow Instagram saya. Barangkali bisa bertemu lagi. Iya, barangkali bisa bertemu lagi kan. Masya Allah pas waktu itu. Jadi pertemuannya itu mungkin entah pertemuan karena jodoh atau gimana itu ya. Kok bisa dikatakan seperti itu? Itu cewek cowok Mas? Itu cowok. Jadi jodoh itu nggak mesti harus itu ya. Jodoh itu bisa jadi saya dengan Anda itu kan bisa jadi berjodoh karena teman pertemuan ini ya. Nah, kita turun nih papasan. Nah pendaki Jawa Barat ini langsung nimbang dengan omongan loh begini, Mas itu bendera apa itu kan, itu bendera apa? Karena bendera tauhid itu masih saya pegang itu kan, itu bendera apa? Ini bendera tauhid Mas, bendera tauhid itu kan.